Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab yang ada di dalam Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Kita telah mempelajari 1 Petrus pasal yang kedua dari ayat 18 sampai akhir pasal. Saya ingatkan Anda di episode terakhir, kita telah membahas sikap dari orang Kristen terhadap hukuman dan otoritas yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita belajar bahwa orang Kristen yang hidup di dunia ini harus menghormati hukum yang tidak bertentangan dengan hukum Tuhan dan bertentangan dengan Alkitab. Kita harus menaati Tuhan daripada manusia, dan kita harus selalu berusaha berbuat baik kepada semua orang. Kita menghormati raja, tetapi kita takut akan Tuhan terlebih dahulu. Hari ini, kita akan menyoroti hubungan antara seorang pemimpin dan hambanya, dan hubungan antara Tuhan dan juga hambanya. Kita juga akan berbicara tentang Kristus yang menderita, bagaimana dia menderita, bagaimana dia bereaksi, bagaimana seharusnya sikap kita ketika kita menderita, apakah tujuan hidup kita di bumi. Ini adalah poin-poin yang akan kita pelajari hari ini dengan para hamba Tuhan, Saudara Faiz Fuad dan Saudara Ishak Elia. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi para hamba Tuhan. Terima kasih. Kita telah sampai pada bagian ketiga dari pasal ini, pasal 2. Kita akan memulai pembelajaran hari ini dari ayat ke-18. Saya akan membaca beberapa ayat, kemudian saya akan kembali untuk bertanya kepada Saudara Ishak. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan yang peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saya ingin kita membahas ayat 18, bisakah Anda menjelaskan hubungan terbaik antara Tuan dan hamba menurut perintah Allah sesuai dengan firman Tuhan di sini? Pertama-tama saya ingin pemirsa kita yang terkasih mengetahui bahwa yang dimaksudkan hamba di sini bukanlah budak, tetapi mengacu pada siapapun yang bekerja untuk mendapatkan gaji. Setiap karyawan memiliki pemimpin. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Instruksi apapun yang Anda terima harus Anda jalankan dengan segala hormat, bukan dengan hinaan. Tuan ini bisa jadi seorang yang baik dan juga lembut. Dia bisa jadi pemimpin atau pemilik perusahaan, dia bisa juga jadi orang baik. Maka saya akan tunduk kepadanya dengan sukacita. Saya juga akan sangat senang dan juga menghormati dan juga menghargainya. Tetapi mungkin saja pemimpin ini tidak adil. Ada kemungkinan saudara-saudara yang tersebar di beberapa negara di mana banyak orang kafir itu bertemu dengan pemimpin yang tidak adil. Dalam beberapa terjemahan Alkitab lainnya artinya tidak jujur. Bukan orang yang lurus, orang yang kejam yang memperalat para pekerjanya. Para manajer bisa saja tidak adil memperlakukan karyawannya dengan perlakuan yang tidak adil. Apa yang harus mereka lakukan? Tetap tunduk kepada mereka.
Mereka juga harus menghormati mereka. Karena ini adalah hal yang baik. Itu adalah suatu cara yang berhubungan dengan rasa takutku kepada Tuhan yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Karena saya takut kepada Tuhan, saya menghormati ketetapannya. Tuhan telah menetapkan dunia yang seperti itu untuk memiliki tuan dan juga pelayan. Karena saya seorang karyawan dan Tuhan mengizinkan saya memiliki seorang pemimpin, maka saya melatih diri sendiri. Dan ketika saya tunduk kepada pemimpin dan menghormatinya, saya melakukan untuk Tuhan yang telah menetapkan sistem Saya ini. menghormati pemimpin saya karena Tuhan sendiri menetapkan Tepat sekali. wewenangnya. Baik. Saudara Faiz, ayat 19 mengatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Mohon jelaskan ayat ini. Pertama saya ingin mengomentari kata kasih karunia. Kata ini berarti bahwa orang tersebut akan melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh orang biasa. Hal yang berkasih karunia adalah sesuatu yang jauh melampaui apa yang dibutuhkan. Apa yang Firman diminta. Tuhan menjelaskan dirinya sendiri. Kata kasih karunia telah disebutkan berulang kali oleh Tuhan dalam khotbah di bukit. Di Lukas pasal yang ke-6 dan Lukas pasal 17. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, Iya. apakah jasamu? Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, Apa apakah hal ekstra yang jasamu? Anda lakukan? Dan jikalau kamu menyumbangkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Dan jikalau kamu hanya memberi salam kepada saudaramu, apakah lebihnya yang kamu lakukan daripada yang dilakukan orang lain? Dan dalam Lukas 17 ketika Firman mengatakan bahwa seorang tuan datang dari ladang, kemudian ia meminta hambanya untuk membawakan makanan. Kemudian ia minta hambanya untuk membawakannya air untuk mencuci tangannya. Setelah hamba itu menyelesaikan semua yang harus ia lakukan, kemudian ia dapat makan. Apakah hamba ini berbuat baik kepada tuannya? Tidak, inilah yang seharusnya ia lakukan. Wanita yang disebutkan dalam Amsal pasal 31, bukan sembarang orang percaya tetapi istri yang baik. Dia melakukan hal ekstra meskipun apa yang dikatakannya, dilakukannya tidak diharapkan dari wanita manapun. Bahkan orang percaya pada umumnya karena tidak dapat mengharapkan wanita manapun. Dia melakukan hal melakukan lebih seperti dari itu. apa yang diminta. Dia melakukan lebih dari apa yang diminta. Jadi bersikap baik hati berarti melakukan lebih dari yang diminta. Itu adalah hal yang baik hati ketika seorang memilih untuk menanggung kesedihan dan rasa sakit. Secara tidak adil karena menjaga kesadaran yang baik dan tidak tercela. Itu persis seperti Daniel yang harus dilemparkan ke gua singa. Apakah dia melakukan kesalahan? Apakah kamu melakukan kesalahan, Daniel? Sehingga kamu dilemparkan ke gua singa? Tidak. Lalu mengapa kamu tidak mengeluh? Mengapa kamu tidak memberontak? Tidak. Dia memilih untuk tunduk kepada Tuhan agar dia menjaga kesadaran yang baik. Kesadarannya saat dia turun ke gua menurut perjanjian baru ditutupi oleh perisai kebenaran. Kesadarannya sama sekali tak disalahkan. Dia tidak merasa bersalah sama sekali. Inilah yang kita sebut suatu hal yang baik. Seseorang mungkin dilakukan tidak adil, namun ia menanggung penderitaan tanpa mengeluh. Ini sungguh merupakan hal yang memuliakan Tuhan dan tentu saja hal ini mendatangkan sukacita di hati Tuhan. Seolah-olah Tuhan berkata dalam situasi seperti itu, tunggulah aku. Percayakan dirimu kepada Ya. aku. Inilah yang Kristus sendiri lakukan Baik. sebagaimana akan kita baca nanti. Saudara Ishak, ayat 20, izinkan saya katakan berbicara tentang penderitaan murahan. Berbeda dengan penderitaan yang berharga. Mohon beritahu kami arti dari kata penderitaan murahan dan penderitaan berharga. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Sungguh pernyataan yang luar biasa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Silakan. Kita tahu bahwa rasa sakit dan penderitaan adalah masalah yang besar. Ada banyak jenis penderitaan. Orang-orang di komunitas kita, saudara Ayat, menangani masalah penderitaan dengan ringan. Jika penderitaan menimpa salah satu dari tetangga saya, orang-orang berkata kepada saya, beruntunglah Anda, Tuhan mengasihi Anda. Dia menimpakan penderitaan kepada tetangga Anda, bukan kepada Anda. Jika dia yang menderita, dia berkata bahwa semua orang beriman menderita. Ada berbagai sudut pandang tentang penderitaan ketika kita merujuk pada Alkitab. Alkitab memberitahu kita bahwa tentang berbagai jenis penderitaan. Ayat yang kita bahas menyoroti ada beberapa jenis rasa sakit. Jenis penderitaan terjadi karena dosa saya. Jenis yang Anda sebut penderitaan murahan. Ini adalah menabur dan menuai. Ini adalah hukum ilahi, apapun yang ditabur orang Apa akan yang juga akan dituainya. Inilah yang dikatakan Petrus. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Anda sedang dihukum, kamu dihukum karena dosamu, maka kamu harus menanggungnya. Anda harus menanggung akibat dari kesalahan Anda. Ketahanan Anda dalam hal ini bukanlah hal yang baik, sebaliknya. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Penderitaan ini bisa jadi demi kebenaran. Itulah sebabnya Petrus selanjutnya memperkenalkan contohnya Kristus yang menderita. Dalam kasus ini, Anda menderita saat Anda tidak bersalah. Anda menderita hanya karena orang-orang fasik tidak menyukai atau mengagumi Anda.
Anda menderita karena Anda jujur di dunia yang jahat. Anda jujur di tengah-tengah orang yang suka berbohong. Kalau begitu dalam kasus ini, Benar. ketahanan Anda adalah hal yang baik. Iya. F.B. Meyer, orang saleh yang hebat ini menerjemahkan bagian tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itulah kasih karunia pada Allah menjadi seperti ini. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, Tuhan berkata kepadamu, terima kasih. Terima kasih, kita akan saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ketika Kristus berada di bumi, ia menderita 2 jenis penderitaan. Sebagai manusia, ia menderita demi kebenaran. Ia juga menderita demi dosa-dosa dunia. Penderitaannya demi dosa-dosa dunia bukanlah suatu model bagi kita, melainkan penebusan dosa kita. Itulah yang kita yakini dan terima. Namun, kita tidak dapat menirunya dengan cara apapun. Namun, Kristus telah meninggalkan teladan bagi kita melalui kehidupannya di bumi ini. Di Nazaret, selama 30 tahun pertama kehidupannya, Yesus menderita ajakan dan kesalahpahaman. Kita mengetahui hal ini dari Mazmur 69. Kemudian ketika ia memulai pelayanannya di depan umum, Injil memberitahu kita bahwa ia menderita demi kebenaran. Ketika Anda dan saya, saudara terkasih, menderita karena iman kita, di sini kita harus mengingat teladan yang ditinggalkan Kristus bagi kita. Ayat 21 berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita dipanggil untuk apakah? Silakan Dr. Fayez. Kita dipanggil untuk mengikuti jejak Kristus. Kita dipanggil untuk menempuh jalan yang sama seperti yang ditempuh Yesus. Ketika Kristus berada di bumi, ia menderita banyak kesakitan. Namun, jalan penuh kesakitan penderitaan ini berakhir dengan kemuliaan. Kita tidak dapat berharap bahwa Tuhan akan berjalan kita menempuh jalan yang berbeda dari jalannya. Jalannya adalah jalan penderitaan. Kristus berkata dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan tidak menjanjikan perjalanan yang mudah, namun ia menjanjikan kita akhir yang aman. Itu sebabnya Petrus suatu hari di tepi laut Tiberias bertanya kepada Yesus, Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia ini? Dan mendengar Yesus menjawabnya, jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan Ikutlah aku. urusanmu. Pandanglah aku dan ikutlah aku. Inilah Petrus yang belajar di tepi laut Tiberias menunjuk kepada Kristus dan memberitahu semua orang untuk mengarahkan pandangan mereka kepada Kristus. Dan mengikut dia menyoroti cara Tuhan Yesus Kristus berjalan. Kristus menderita bagi kita, Dia menempuh meninggalkan jalan contoh bagi penderitaan. kita agar kita dapat mengikuti dia. Kita terbiasa mengatakan bahwa kita mengikuti jejak langkah Yesus, namun ayat tersebut tidak mengatakan Benar, kata jejak. tidak menyebutkannya. Bukan berarti saya berjalan sementara Kristus berada jauh di depan saya. Agar saya mengenal jejak langkahnya lalu saya mengikutinya. Tidak, saya berjalan bergandengan tangan. Dengan Kristus kaki Dia kita yang melangkah mengikuti bersama-sama. jejak langkah kaki tidak benar-benar tahu di mana orang yang dia ikuti. Kita dipanggil untuk berjalan bersama dengan Kristus. Langkah demi langkah menyusuri jalan yang sama yang dilalui Kristus. Kemudian Petrus akan memberitahu kita tentang bagaimana Kristus berjalan agar kita dapat berjalan di jalan yang sama. Baik, bagaimana Kristus berjalan yang menjadi topik kita, Saudara Esak? Ia tidak berbuat dosa. Dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada dia. Ia menghakimi dengan adil. Kristus adalah teladan bagi mereka yang menderita. Ya, Dialah satu-satunya penderita yang mempercayakan dirinya kepada Dia dia yang menghakimi menghakimi dengan dengan adil. Dia meninggalkan teladan agar kita mengikuti jejaknya. Mohon ceritakan tentang jalan ini. pertama kita perlu menjelaskan kepada pemirsa kita jenis-jenis penderitaan yang dialami Kristus. Kristus menderita. Setidaknya 2 jenis penderitaan. Utama, dia menderita karena dia adalah orang yang benar, yang jujur di tengah dunia yang jahat. Inilah tema dari ayat ini. Kristus juga menderita karena Penderitaan dosa-dosa untuk kita. menebus dosa-dosa kita. Kita tidak dapat mengikuti teladannya di bagian ini, namun kita dapat mengikuti teladannya dalam penderitaan demi kebenaran ketika ia berada di bumi. Ayat 22 mengatakan tentang Kristus, ia tidak berbuat dosa. Rasul Yohanes berkata tentang dia, di dalam dia tidak ada dosa. Paulus berkata yang tidak mengenal dosa. Ia tidak mengenal dosa. Dan yang mengacu pada pikirannya Tidak dan berbuat pikirannya tidak ada Dalam dosa. hakikatnya. Ia tidak berbuat dosa menggunakan tangan atau kakinya. Ini mengingatkan kita pada domba Paskah. Domba yang disebutkan dalam Keluaran pasal yang ke-12 yang merujuk kepada Kristus. Hanya dipanggang, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Iya. Faktanya Kristus tidak hanya secara pasif bebas dari dosa, tetapi secara positif ia adalah yang kudus.
Ia adalah yang kudus dalam cara dilahirkan, yang kudus selama hidupnya. Bahkan setan menyatakan bahwa ia adalah yang kudus. Ia adalah yang kudus bahkan dalam kematiannya, orang besar ini tidak berbuat dosa. Tidak ada tipu daya di dalam mulutnya. Dia tidak mengucapkan dusta ataupun menipu Kita mengingatkan siapapun. pemirsa terkasih bahwa ayat ini menggambarkan adegan ketika Yesus dianiaya selama pengadilannya, kejadian pengadilannya. Tentu saja dia tidak Silakan. melakukannya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakiminya dengan adil. Saya ingat bahwa dalam 6 pengadilan, kita tahu bahwa Kristus memiliki 6 pengadilan. 3 pengadilan sipil, 3 pengadilan agama. Dalam salah satu pengadilan agama tersebut, ia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Selama pengadilan sipil lainnya, di hadapan Pilatus, Kristus tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia tidak ingin ikut serta dalam sandiwara di hadapan para imam besar. Mereka bahkan menyewa saksi-saksi palsu. Bukan mereka yang memutuskan, tetapi karena Kristus tahu bahwa saat yang tepat baginya telah tiba. Benar. Itulah nasihat Allah. Kita perlu mempelajari pelajaran yang sama. Seorang pengaruh Kristen harus tahu bahwa surga berkuasa. Dan bahwa Allah pada akhirnya akan membalas hak saya. Kristus juga berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku Namun terjamin aku pada terjamin Tuhan. pada Tuhan Dan upahku pada Allahku. Tuhanlah yang akan membelanya, membangkitkannya dari antara orang mati dan juga mendudukannya di sebelah kanannya di alam surga. Kita berjalan jalan yang sama dengan Kristus penderitaan dan kemuliaan. Izinkan kami semakin dekat dengan kehidupan nyata dan tidak menjauhkan diri Bukan dari bermaksud pemirsa kita mengucapkan yang kata-kata terkasih. yang tidak realistis. Salah satu pemirsa mungkin mengatakan bahwa kita sebagai pembicara berada dalam posisi yang sangat jauh dari penderitaan yang mereka alami. Sebagai karyawan, Anda pergi bekerja, lalu Anda temukan Anda dihukum tanpa melakukan kesalahan. Diperlakukan tidak adil. Apa yang Anda lakukan? Apa Anda diam saja? Apakah Anda berhak bertanya, mengapa Anda menampar saya? Kristus sendiri bertanya, mengapakah engkau menampar Tepat aku? sekali. Mengapa Anda melakukan hal seperti itu pada saya? Apakah saya harus diam saja, menanggung perlakuan tidak adil? Atau adakah kesempatan bagi saya untuk bertanya alasan mengapa Anda melakukan itu pada saya? Silakan. Adalah ide yang sangat baik seperti yang kita pahami dari Alkitab, mengapa menanyakan alasan mengapa saya dihukum secara tidak adil. Seperti yang Kristus sendiri tanyakan, mengapa engkau menampar aku? Bagaimana jika saya menanyakan hal ini dan menemukan bahwa saya menderita secara tidak adil? Karena saya menjadi sasaran sebagai seorang Kristen, saya akan menganggap penderitaan saya sebagai suatu Benar. kehormatan. Iya. Para murid dipukuli dalam kitab Kisah Para Rasul. Mereka tahu bahwa mereka dipukuli karena mereka mengikut Kristus. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Diamnya Kristus selama pencobaan-pencobaan itu karena ia tahu bahwa pencobanya adalah palsu. Banyak orang bertanya tetapi sebenarnya mereka tidak ingin mendapatkan jawaban. Seperti Pilatus yang bertanya kepada Yesus tentang kebenarannya, lalu pergi begitu saja. Mereka tidak mau mengerti atau bahkan mendengarkan jawabannya. Saya ingin Silakan. menarik perhatian para pemirsa kita bahwa bagian ini memiliki 4 ciri moral yang nyata dalam diri Kristus. Kita harus memiliki ciri-ciri yang sama dalam hidup kita, yaitu hidup seperti Kristus. Ciri moral yang pertama adalah bahwa ia tidak berbuat dosa. Ciri kedua adalah bahwa ia tidak pernah menipu siapapun dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ciri ketiga adalah bahwa ia tetap diam dalam situasi-situasi tertentu saat dihina, seperti yang baru saja kita dengar dari saudara Ishak. Injil mencatat 7 kali ketika Kristus tetap diam selama pencobaannya. Ia tetap diam pada saat-saat ia dihina. Baik orang besar maupun orang kecil mengejeknya, tetapi ia tetap diam. Kita tidak boleh berpikir bahwa dengan cara ini kita akan diremukkan oleh semua orang. Atau bahwa setiap kali dihina, kita harus diam saja. Ciri keempat sangat penting dan positif. Tetapi ia menyerahkan kepada dia yang menghakimi dengan adil. Yesaya 49, aku telah bersusah dengan percuma. Dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Tapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Serahkan peran Anda pada Allah, mintalah dia menjadi Otoritas hakim tertinggi. Anda. Untuk memberikan hak Anda, hanya Otoritas ketika tertinggi. hari Kristus menjadi haknya, Benar. dikembalikan kepadanya, ia dibangkitkan dari di surga. Baik, mari kita katakan lagi, otoritas, hukum, atau mereka yang ada di puncak sistem, itu semuanya ditetapkan oleh Tuhan. Itu Benar begitu? benar. Jadi mereka yang ada di puncak sistem bukanlah pemimpin atau raja selain Tuhan sendiri. Jadi jika saya bekerja dan menemukan bahwa saya diperlakukan dengan tidak adil, hanya karena saya seorang Kristen, maka saya akan bertanya, mengapa saya diperlakukan seperti ini? Jika saya memperoleh keadilan, maka ini adalah jalan yang Tuhan ciptakan Ya. agar saya memperoleh kembali hak saya. Jika tidak, maka saya akan memohon kepada otoritas tertinggi, Tuhan, untuk menghakimi dengan adil. Saya harus bertanya, mengapa kamu menghukumku? Jika saya menerima keadilan, maka ini adalah jalan yang Tuhan persiapkan untuk saya. Jika saya tidak menerima keadilan, maka ada otoritas tertinggi di surga yang akan melakukannya untuk saya. Kita Kepada tidak akan menghakimi mendapatkan dengan adil. hukuman. Dia menghakimi dengan adil. Atau mencaci orang lain, memperlakukan mereka dengan licik. Saya harus mempercayakan penghakiman yang adil kepada Tuhan.
Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Ayat 24 mengatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilurnya kamu telah sembuh. Apa yang dimaksud dengan bilurnya kamu telah sembuh? Apa yang dimaksud dengan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh? Mohon jelaskan juga bagian pertama dari ayat tersebut. Menurut saya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Maksudnya bukanlah bekas cambukan Romawi yang menimpa tubuh Kristus. Saya Pada percaya tubuh Kristus. itu berarti semua penderitaan Kristus, penderitaan penebusan dosa paling lama 3 jam yang gelap. Kristus menanggung semua itu demi dosa-dosa kita. Yang dia terima dari Dia orang-orang. dicambuk agar keadilan ilahi dapat terpenuhi. Itu tidak merujuk pada cambuk Benar. yang diterima dari Hai orang-orang. pedambang kita terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling akrab kepadaku, bunuhlah Benar. gembala. Namun ayat ini saya percaya menyajikan alasan yang paling motivasi untuk menjalani kehidupan yang benar. Motif terbesar bagi orang percaya adalah menerima untuk berjalan dengan cara yang sama seperti Kristus. Bahkan jika saya menderita secara tidak adil, tujuan saya akan tetap meminta Tuhan untuk membantu saya agar lebih mirip dengan putranya, Yesus. Saya ingin lebih dekat dengan Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus dalam diri saya. Kemudian saya dapat benar-benar berubah menjadi gambar Kristus. Motif terbaik saya adalah untuk menjalani kehidupan kebenaran yang praktis, kehidupan yang menjauhi dosa. Dan mentaati perintah-perintah Tuhan adalah memandang salib dan melihat Yesus yang menjadi dosa bagi saya. Dia sendiri menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ia sendiri di dalam tubuhnya di kayu salib. Ia sendiri telah memikul Dia sendiri dosa kita di dalam di dalam tubuhnya tubuhnya di kayu di salib. kayu salib. Kristus menanggung sendiri semua dosa yang kita lakukan. Dia membayar hutang-hutang kita atas nama kita untuk melunasi dosa-dosa saya, untuk hutang saya. Dia mati di kayu salib. Dapatkah saya berbuat dosa lagi setelah mengetahui bahwa dosa-dosa saya telah mengirim dia ke kayu salib? Benar. Ini mirip dengan ungkapan beserta sayur pahit. Iya. Orang-orang pada hari Paskah biasa memakan domba panggang yang benar-benar memiliki rasa yang enak, tapi dengan rempah pahit yang benar-benar pahit. Rasa dari apa yang mereka makan adalah campuran antara daging panggang yang lezat dan rempah pahit. Benar. Saya ingin kematian Kristus demi saya, anak Allah yang begitu mengasihi saya. Betapa manisnya bahwa masalah dosa saya menanggung telah dosa saya. diselesaikan. Menanggung Dosa-dosa saya, dia mati karena saya, betapa pahitnya itu. Jadi saya akan membenci dosa, saya akan memilih untuk tidak berbuat dosa lagi, saya akan membenci dosa dan menghindarinya. Karena saya tahu betul apa yang telah dilakukan dosa-dosa saya terhadap Kristus. Saya Luka-luka percaya. Kristus sangat berharga bagi saya. Benar. Bahkan Luka-luka luka-luka itu bahkan membuat buat saya benci dosa. Inilah membenci motif dosa. untuk kehidupan kebenaran praktis dalam kehidupan orang percaya. Itu, benar. Saudara Ishak, kita perlu komentar terakhir pada ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Kita belajar bahwa orang-orang percaya di perjanjian baru seperti seorang domba yang memiliki gembala. Hal ini sangat bagus karena di ayat terakhir ia berbicara tentang kematian gembala. Demi domba-dombanya, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi setiap domba-dombanya. Dan menurut ayat yang ke-25, ia masih melakukan pekerjaan gembala bersama kita. Gembala dan pemelihara jiwamu. Hari ini, betapa sedikitnya pekerjaan pastoral di antara kita. Kita tidak begitu peduli satu sama lain. Namun sebenarnya kita memiliki seorang gembala yang peduli kepada kita setiap saat. Gembala ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian ayat tersebut mengatakan kamu sesat seperti domba, tetapi pribadi ini adalah orang yang membawa Anda kembali kepada gembala dan pengawas jiwa Anda. Kita tahu dari Kisah Rasul 20 bahwa pendeta mereka adalah pengawas. Benar. Pendeta adalah kata dalam bahasa Syria yang berarti Benar. penatua. Penatua dalam bahasa Yunani berarti pengawas. Uskup juga bisa diartikan pendeta dan pengawas. Menurut pasal ini dan 1 Petrus 5, dialah yang melakukan pekerjaan pastoral. Oke. Jadi kita memahami bahwa Kristus cukup di masa lalu dan masa kini. Kita belajar bahwa Kristus adalah pengawas jiwa kita juga di masa depan. Dan cukup bagi kita, dia mati bagi kita. Dia membawa Anda ke jalan kebenaran praktis, di mana Anda dapat mengikuti jejaknya pasti akan menderita. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa Anda ditinggalkan olehnya sendirian di dunia ini. Anda memiliki seorang gembala yang peduli tentang Anda, tidak peduli seberapa jauh Anda menderita dan dianiaya. Terima kasih para hamba Tuhan, kita telah di akhir episode. Senang belajar bersama Anda dalam bagian ini. Kita akan rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua.
Ayat 18 menguraikan hubungan antara seorang karyawan dan pemimpinnya atau hubungan antara hamba dan tuannya. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Kita belajar dari ayat ini bahwa kata hamba tidak merujuk kepada budak, tetapi untuk setiap karyawan dan hubungannya dengan pemimpinnya. Kita belajar bahwa kita harus menghormati pemimpin kita. Kita harus menunjukkan rasa hormat penghargaan kepada pemimpin kita, tidak hanya baik tetapi juga yang keras. Baik, bagaimana menurut Anda? Benar. Baik. Saya punya pertanyaan tentang ayat 20 tentang penderitaan murahan yang kita sebabkan sendiri dan penderitaan kudus yang berkenan di mata Allah. Adakah seseorang yang bisa memberikan contohnya? Penderitaan yang murah adalah penderitaan yang tunduk pada prinsip menabur dan menuai. Kita menderita karena dosa apapun yang kita lakukan. Penderitaan yang berharga adalah penderitaan yang kita derita demi kebenaran atau demi Kristus. Atas penderitaan ini kita akan dipuji Baik. oleh Tuhan. Saya punya pertanyaan tentang ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Kita telah belajar bahwa ayat ini memberi kita motif terbesar untuk menjalani hidup dalam kebenaran praktis. Semakin saya memandang Kristus yang tergantung di atas kayu salib menanggung dosa saya, semakin saya memilih untuk membenci dosa. Saya tidak hanya membenci dosa, tetapi saya juga menjalani kehidupan yang benar dan jujur. Bagus, bagaimana hamba Tuhan? Benar. Terima kasih semua, terima kasih para hamba Tuhan. Terima kasih. Pemirsa Kristen terkasih yang dianiaya karena Kristus dimanapun di bumi, jangan heran karena penderitaan Anda demi Kristus. Atau karena Anda mengikuti Dia. Jangan kaget karena Anda dipermalukan karena menjadi orang Kristen. Dunia menganiaya Kristus dan dunia menolak Dia. Kristus menderita di dunia ini dan ditolak. Kristus menempuh jalan penderitaan. Dia mempercayakan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dan untuk itulah kita dipanggil untuk mengikuti Kristus, untuk berjalan mengikuti jejak langkahnya. Tidak perlu ada jarak antara langkah-langkahnya dan langkah-langkah kita. Jika Anda meninggalkan rumah setiap hari dengan sikap seperti ini, Anda dianiaya di dunia ini, Anda tidak diterima di dunia ini. Dan semua karena Anda seorang Kristen, maka Anda harus berbangga karena hal itu. Banggalah bahwa Kristus telah menempuh jalan penganiayaan itu sebelum Anda. Keistimewaan bagi Anda untuk menjadi seperti Kristus. Sebuah kehormatan untuk menempuh jalan yang sama dengan jalan yang ditempuh oleh Kristus. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Sampai kapan kita dianiaya dalam kekurangan dan penderitaan? Sampai berapa lama lagi orang akan menyakiti kita karena nama Kristus? Anda yang sedang dalam perjalanan menuju surga, kuatkan diri Anda. Perjalanan kita akan berakhir, penderitaan kita akan segera berakhir, kesedihan kita akan segera berakhir. Pada suatu hari nanti, Tuhan sendiri akan berkata padamu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku berikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ada kompensasi penuh untuk penderitaan Anda selama di bumi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.